itu cewek katanya dia meninggal dalam keadaan hamil, cowoknya kabur entah kemana nggak mau tanggung jawab, dan dia naik ke Gunung Ciremai, dia diculik sama penunggu situ Gunurwo. Dan dari situ nggak tahu kenapa si Agis katanya pingsan, dia bangun-bangun itu dia kebawa di desa Gunung Ciremai bang, desa-desa kuno. Dia di situ juga ketemu sama sosok Irma. Sempat berbincang juga sama sosok Irma. Si Agis ngobrol katanya si Irma ini suka sama raganya si Agis. Dia pengen Agis tetap di Ciremai selamanya bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Mang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman horor. Nah di samping gue ini udah ada Bang Iqbal. Aduh Bang, gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat bang. Sehat Bang ya? Iya. Alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih Bang Iqbal nih. Bang. Nah sebelum Bang Iqbal menceritakan pengalamannya ke teman-teman semua nih, kami ngucapin makasih banyak nih Bang. Sama-sama. Udah meluangkan waktunya gitu kan, datang dari tempat kerjaan Bang ya. Iya bang. Yang dimana sekarang tuh udah agak mendung-mendung tuh ya gitu kan. Tapi Bang Iqbal menyempatkan hadir di sini dan akan memberikan pengalaman ke teman-teman semua yang insya Allah banget nih di balik pengalamannya Bang Iqbal, teman-teman semua ini bisa diambil pelajarannya dan juga bisa diambil sisi baiknya gitu Bang ya. Betul. Oke Bang, ngomongin tentang kisah atau pengalaman nih pada video kali ini nih, Bang Iqbal pengen ceritain kejadiannya saat di mana Bang? Waktu kejadian gue lagi di Gunung Ciremai bang. Gunung Ciremai. Gunung Ciremai. Itu tahun berapa ya Bang kalau boleh tahu? 2021. 2021. Iya. Berarti pas Covid ya? Betul bang. Pas Covid. Momen Itu lagi lewat COVID. jalur mana itu Bang? Ciremai? Lewat jalur Apuy bang. Apuy. Oh, Apuy Majalengka berarti. Iya, Itu total berapa orang itu tuh? 20 orang bang. 20 orang. Itu open trip atau gimana? Itu open trip bang. Oh ikut open trip. Iya. Biasanya kalau temen sendiri tuh biasanya paling 10, 5. Tapi ini 20 ternyata open trip Open gitu trip, ya. Oke, dan kalau boleh tahu lagi nih Bang, saat naik Gunung Ciremai lewat Apuy itu ngalamin kejadian apa tuh? Intinya aja ini mah. Banyak sih bang, dari Intinya banyak. teror sampai ke rumah karena gue bawa sesuatu gitu bang. Bawa apa Bang? Ada pegangan lah yang nggak bisa diinin juga ya. Oh pegangan, pegangan tuh wapak. Ya gitu. Oh, wapak, oke. Nih ya teman-teman ngopi horor nih udah pada penasaran Bang tentang pengalamannya Bang Hikmali, dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Diminum dulu Bang Iqbal. Siap. Bukan Iqbal Kobe Junior kan? Bukan. Bukan ya. Boh. Enakan Bang kopi Bang? Lumayan. Yoi, lumayan bukan enak, lumayan. Oke, langsung aja kita sikat. Awalnya tadinya gue sama temen gue mau ke Cikuray bang, berdua, ya kan.
Ngobrol, temen gue ngomong, udah mending kita ke Ciremai aja yuk, gue sekalian mau ngerayain anniversary, kata dia gitu sama cewek gue. Cuman gue bilang lagi ke temen gue, bang, kalau ke Ciremai kan minimal regis 4 orang, kita aja cuma berdua, udah gampang, lu cari barengan aja di grup di Facebook. Akhirnya pas udah kayak gitu, gue nyari dah tuh barengan di Facebook, ketemu sama rombongan yang ngadain open trip, namanya Agis. Dari situ gue kenal sama Agis. Agis sih, sorry bang, Agis yang pernah cerita di kita ya, bukan? Betul banget. Oh, Agis yang cewek. Iya. Ya, namanya juga cewek ya, Iya. Agis gitu. Kerudungan itu ya. Iya. Nanti videonya saya tampilin di sini deh gitu kan, biar teman-teman tahu gitu kan. Oke, ini POV dari Bang Iqbal nih berarti. Betul. Oke, silakan lanjut bang. Akhirnya gue dapet barengan, mintalah nomor WA Agis. Janjian juga pas banget. Dia ngadain open trip itu, cari barengan sesuai sama yang mau gue adain kesana bang. Gue berangkat tanggal 2, start dari Bogor bang, dari rumah. Nyampe itu sekitar jam 10 malam. Kebetulan itu titik kumpulnya dibagi 3 tempat bang. Jakarta Barat, Bekasi, sama di Karawang. Gue nyampe tempat Agis jam 10, lanjutlah ke Bekasi bang. Di Bekasi kebetulan ketemu sama panitianya, Bang Eko namanya. Dia bawa 5 orang juga sama temen-temennya. Nyampe di Bekasi itu sekitar jam 12 jam 1 bang. Dari situ lanjut lagi ke Karawang, ketemu sama yang namanya Bang Roni, yang kebetulan ya itu orang punya bisa kelebihan lah bang. Sebelum OTW dari Bogor ternyata temen gue nggak jelas bang, nggak ada kabar. Gue sempet nanya sama Agi sama yang lain juga, katanya udah tenang aja dia pasti ikut kok. Ditutup-tutupin bang kalau ternyata dia nggak ikut. Dan gue pun juga naik sebenarnya nggak diizinin sama keluarga bang. Kenapa bang? Mungkin nggak tahu ya, keluarga kayaknya udah feeling, kata dia. Keluarga bilang, mau ngapain sih naik gunung, bukan istirahat, mentingin kerja, malah mentingin naik gunung mulu. Ya namanya juga udah hobi kan, juga susah bang, mau dilarang. Kira gue alasannya camping ceria di Bogor, padahal gue naik gunung. Gue berangkat dah itu. Pas gue nyampe Karawang, lanjut lagi ke Ciremai bang. Itu berangkat sekitar 7 jam 8 jam lah macet di perjalanan. Nyampe di base camp itu sekitar jam 9 jam 10 bang. Kita ketemu sama pihak ini juga, calo apa sih kita, gue lupa juga tuh, yang buat nyewa jasa mobil. Istirahat di rumah dia, sekalian ngobrol masalah nanti pendakian gimana. Di briefing juga tuh akhirnya. Nanti untuk masalah pendakian dibagi 2 kelompok bang. Dan kebetulan si Agis ini kelompok 1, sedangkan gue kelompok 2. Dan di situ juga sebelum berangkat, gue nggak tahu, yang tadinya gue pikir cuma jadi peserta, ternyata gue ikut jadi porter. Karena yang ngeporterin itu 2 beralasan tidak bisa, ada halangan. Lo bayar peserta? Iya. Lo jadi porter juga? Awalnya. Cuman akhirnya duit balik juga bang. Jadi porterin aja, nggak usah bayar. Oh tetep. Lanjut bang, lanjut. Iya. Pas udah kayak gitu, gue disuruh jadi porter, ya udahlah. Juga nanggung juga kan. Ya udah gue jadi porter. Gue di rombongan kedua. Gue lanjutlah ke Posimaksi. Di Posimaksi pihak ranger juga ngebriefingin masalah persiapan, logistik segala macam. Sama untuk masalah ada yang head, kalau bisa jangan dipaksain. Dan kebetulan di situ ada teman gue namanya Putri bang. Dia tuh ternyata posisi head. Cuman belum sempat head juga sih dia. Sebelum regis sempat ngobrol-ngobrol dulu di warung sama Agis. Agis juga sama cerita masalah dia dimimpiin sama penunggu Ciremai bang, yang namanya sosok Irma. Ya gue sempat ngobrol-ngobrol sama si Agis ini. Agis bilang katanya, gue sempat dimimpiin Bang Iqbal sama Irma. Irma yang mana? Ada deh, pernah masuk di podcast. Itu cewek, katanya dia meninggal dalam keadaan hamil. Cowoknya kabur, entah kemana, gak mau tanggung jawab. Dan dia naik ke Gunung Ciremai, dia diculik sama penunggu situ, Gunurwo. Setelah dia ngomong kayak gitu, gue bilang lagi ke Agis, paling cuma mimpi doang kali Gis, gak mungkin kenyataan. Ya semoga aja sih gak ada apa-apa. Setelah udah melakukan simaksi segala macam, berdoa,
rombongan si Agis ini jalan duluan. Jeda waktunya sekitar 30 menit, 40 menit lah bang. Setelah rombongan Agis jalan, baru dari situ rombongan gue jalan. Awalnya dari base camp ke pos 1, alhamdulillah aman-aman aja bang. Itu gue mulai berangkat start itu sekitar jam 4. Jam 4 sore? Jam 4 sore. Wow. Pas gue dari rombongan gue ke pos 2, gue di situ buang air kecil sembarangan bang. Ya nggak bilang numpang-numpang sih, nggak izin, asal buang air kecil aja. Gue nggak tahu kalau di situ ternyata nimbul ada sesuatu buat petaka bagi gue sendiri bang. Tuh. Itu di mau ke pos 2 itu nyampe sekitar jam 5:30 bang, menjelang maghrib. Dari situ kita lanjut lagi buat nyampe ke pos 2. Pas di pos 2 itu sekitar jam 6:30-an, ternyata teman gue si Putri ini head bang. Anak-anak juga kaget kenapa dia tiba-tiba head. Ya namanya juga kan orang head gak bisa diprediksi bang. Akhirnya mutusin buat istirahat sambilan sama yang sholat juga, yang muslim kan, jalankan ibadah sholat, masak, makan. Gue juga sempat bilang sama si Putri ini, kalau bisa kalau emang mau istirahat duduk dialasin biar nodanya itu nggak ke tanah, biar nggak bau anyir. Ya dari situ dia juga dengerin deh tuh. Gue akhirnya masak, ngobrol segala macam. Gue buang air kecil lagi ke arah semak-semak gitu bang, mau ke pos 3 lah. Gue buang air kecil. Gue sama temen gue namanya Kipli lagi buang air kecil, tiba-tiba gue ngeliat kayak awalnya monyet bang, itu belayutan sana kemari ya kan. Pas gue tegas lagi ternyata Hanoman bang. Mukanya lumayan abstrak ya, giginya bertaring, matanya merah gitu, nongolin muka. Gue langsung buru-buru dari situ balik lagi ke rombongan, cerita ngobrol segala macam. Sekitar sejam 2 jam lah lanjut lagi perjalanan. Pas lanjut di perjalanan itu sempat ngomong juga sama panitia ini buat mutusin, bang gimana kalau kita ngecamp aja di pos 3, nggak usah maksain kondisi bang, kasihan juga kan ini si Putri lagi head. Nah yang panitia ini ngomong maksa bang, gue nggak mau, gue tetap mau kita di pos 4 karena kita nggak enak sama rombongan yang pertama. Dia udah duluan, apalagi logistik kan kebanyakan di rombongan kedua, di lu juga banyak logistik. Ya tapi mau gimana bang, kalau kayak gini mau dipaksain kasihan, ntar yang ada malah bahaya. Itu dia mutusin tetap mau kakak ke pos 4. Akhirnya dirembukin juga ke anak-anak. Anak-anak minta di pos 4 bang. Pas sebelum berangkat itu juga Agis sempat cerita sama gue pas ketika turun ya. Dia bilang katanya dengar suara macan bang. Dengar suara macan itu pas mau ke pos 3. Pas dilihat sama anak-anak rombongan, kebetulan kan juga rombongan Agis itu ada barangan dari orang Bogor. Nggak ngeliat sama sekali macan bang. Dan dari situ nggak tahu kenapa si Agis katanya pingsan. Dia pingsan, dia bangun-bangun itu dia kebawa di desa Gunung Ciremai bang, desa-desa kuno. Dari situ dia katanya ngeliat orang-orang pedagang segala macam. Dia di situ juga ketemu sama sosok Irma. Sempat berbincang juga sama sosok Irma. Si Agis ngobrol katanya si Irma ini suka sama raganya si Agis. Dia pengen Agis tetap di Ciremai selamanya bang. Cuman dari si Agisnya ini nggak mau karena dia masih mikir punya keluarga segala macam. Itu kejadian juga lumayan lama bang. Si Agis keadaan kayak gitu sekitar sejam setengah juga lah ya. Kebetulan juga abangnya dia ngebangun-bangunin, akhirnya dia bangun. Pas dari situ katanya Agis ditanya mimpi kenapa. Gue mimpi ketemu Irma bang. Terus juga dibawa ke desa Ciremai, ada pasar segala macam. Terus ya katanya si Irma ini pengen gue ikut, cuman gue nya nggak mau, gue masih nolak. Ya udah lanjutin lagi aja yuk. Lanjut lagi rombongan gue lah. Akhirnya sebelum gue jalan, ternyata teman gue si Putri ini nodanya netes ke tanah bang. Noda apa tuh? Head ya dia. Di situ yang juga nimbulin malapetaka buat temen gue si Putri. Gue lanjut ke pos 3. Belum seperempat jalan itu carrier gue udah mulai berat bang. Mungkin gue mikirnya awal paling berat-berat biasa, namanya isi logistik sama tenda kan.
Gue lanjut. Dari situ juga udah mulai hawa nggak enak bang, kayak udah menyium bau-bau melati segala macam itu. Dari situ gue mutusin minta buat break lagi. Itu sekitar jam 8 setengah 9 rombongan gue bang. Gue mutusin buat break. Teman gue yang namanya Bang Roni ini orang Karawang nyamperin gue lah bang. Dia ngobrol sama gue. Dia tanya, kamu kenapa Bal? Gak tahu nih, tiba-tiba badan berat, bawa keril segala macam. Padahal isinya kan cuma logistik sama tenda doang. Ya udah coba sini, abang giniin dulu. Dinetralisin lah sama dia bang. Dan dia itu pun bilang sama gue, kamu habis ngapain emang? Ini kok sampai penunggu yang di bawah nggak suka sama kamu? Emang habis ngomong apa? Habis ngelakuin apa? Dari situ gue ngomong lah, kalau gue bawa sesuatu bang. Sama gue jelasin juga, gue buang air kecil sembarangan. Kata dia, lain kali kalau buang air kecil itu numpang-numpang, jangan asal buang air kecil. Ini kan bukan di rumah, kita di tempat orang, di alam. Tahu nggak, yang kamu kencingin itu nggak terima dagangannya, bau, jadi nggak ada yang mau beli. Kalau udah kayak gini kan kamu pasti yang kenapa-kenapa. Ya maaf, namanya juga nggak tahu kan, buru-buru juga kebelet. Ya udah, sebentar ya saya ini dulu. Di netral sama dia tetap nggak bisa bang. Ya mau nggak mau, udah mau kayak gini kan, gue lanjut lagi akhirnya tuh. Setelah gue lanjut lagi, belum nyampe seperempat jalan, gue minta istirahat lagi bang. Itu udah jam 9, gue minta istirahat lagi. Gue minta rokok lah sama teman gue ini yang panitia, namanya Bang Ken. Gue minta rokok, nggak sengaja gue noleh ke belakang, gue ngeliat kayak genderuwo gitu bang. Lumayan besar ya. Dia tangannya gede, mata merah, kukunya juga panjang-panjang bang. Pas gue ngeliat kayak gitu, itu di situ dengkul langsung lemes bang. Gak bisa gerak segala macam, ngomong pun juga susah. Gue panggil dia akhirnya, bang, kenapa? Lu ngerasa nggak sih kalau kita diikutin? Iya gue tahu, udah biarin aja. Gue kasih tahu ke yang lain. Ternyata yang lihat bukan cuman gue sama panitia ini, ternyata yang rombongan depan juga udah ngeliat bang. Cuman dia nggak mau ngomong, mungkin dia tahu kali ya. Ya udah akhirnya pas udah kayak gitu, gue ngerokok lagi, ngobrol. Setelah gue ngobrol, teman gue yang orang Jakarta Barat ini yang namanya Arif sama Hilman berusaha buat ngajak bercanda lah, ngomong segala macam, dikasih coklat. Karena di situ juga emang gue udah nggak karuan pikiran gue bang, tiba-tiba udah kosong aja. Nih makan coklat biar seneng, ketawa ada tuh ketawa-tawa. Kira Arif ini juga ngomong, lu bisa ngeliat ini ya? Iya bang. Ya udah biar aja yuk. Udah yuk lanjut lagi, udah carrier sini gue bawain. Terus gue bilang lagi, nggak enak gue kalau dibawain, kan gue juga ngeporterin lu. Udah nggak apa-apa, muka lu lagi kasihan banget itu, kayaknya lu kayak ketakutan ya. Sebenarnya mah kalau dibilang takut ya lumayan, cuman mau gimana kan. Nah udah akhirnya gue lanjut lagi buat ke pos 4. Itu nyampe ke pos 4 itu sekitar jam 10 bang. Seketika gue nyampe ke pos 4, itu kebetulan juga rombongan pertama si Agis sama yang lain udah pada di tenda, udah pada istirahat bang. Pas gue nyampe itu ternyata langsung rame bang. Yang tadinya awalnya sunyi senyap, ketika rombongan gue nyampe langsung ada suara orang nangis, ketawa-tawa, teriak segala macam. Itu juga sontak anak-anak kaget, kenapa ini, kenapa ya kan, jadi bingung. Dan kebetulan juga teman gue si Putri ini nyampe ke tendanya si Agis, dia langsung nangis bang, kayak orang ketakutan. Katanya dia dibawa muter-muter sama rombongan, padahal nggak dibawa kemana-mana bang. Dan akhirnya dibawa masuk ke tenda si Agis. Dia udah ke dalam, sebelah tendanya Agis ada yang kesurupan nangis, nangis gitu sekitar 15 menit 20 menit lah bang. Itu lumayan lama ya, orang juga banyak yang pada keluar tenda. Dan kebetulan ada ranger yang lagi patroli. Ranger itu nyamperin ke tenda yang sebelahnya Agis ini, dinetralin lah. Nah si cewek ini keluar bang sama cowok. Dia juga lumayan rame dia di dalam tenda. Yang ceweknya ngomong, bang, ngomong ke rombongan gue. Kebetulan juga gue kan lagi di tendanya Agis nganterin si Putri. Ngomong gini, bang, kalau lagi head temen gue usah dipaksa ajak naik, malah nyusahin bang. Kalau kayak gini kan malah jadi bahaya. Anak-anak di situ bingung, kok dia bisa tahu kalau teman gue ini head. Tahu nggak bang, baunya anjir bang sampai kemana-mana. Iya mbak, maaf mbak, saya nggak tahu gini.
Gak usah maksain makanya bang kalau buat naik gunung mah. Iya. Ya udah kita minta maaf. Dan gak kelamaan dari situ si Agis ternyata kesurupan bang. Dia keluar dari tenda dalam keadaan mata udah melotot. Dia seketika tiba-tiba ngeliat lingkungan sekitar, ngeliat anak-anak juga. Dia minta makanan. Emang niatnya juga kan mau nyampe sono mau masak lagi kan. Dan dari situ aneh bang, dia minta makanan ini nggak logisnya minta ambilin bunga. Dia minta ambilin bunga, kembang di bawah. Sedangkan nyari gitu kan nggak ada bang. Gue pikir cuma bercanda doang kan, gue bercandain. Mau ngapain nyari gituan? Udah kayak Susana aja. Udah kamu diam. Saya nggak ngomong sama kamu, saya ngomong sama yang lain. Saya nggak suka sama kamu. Saya suka sama tubuh ini, sama si Agis. Saya pengen bawa si Agis ini buat di sini selamanya. Dari situ anak-anak juga bingung kan. Ini kenapa ini Agis? Ini kenapa? Dan gak kelamaan ada temen gue yang nyamperin, namanya Bagus. Dipanggilnya TB lah. Disamperin lah sama si Bagus ini. Ternyata si Agis ini kemasukan. Yang ngerasukin Agis ini suka sama temen gue ini bang. Katanya, aku suka sama kamu nih, kamu mau gak jadi pasangan aku? Dia ngomong kayak gitu. Temen gue kayak orang ketakutan langsung kabur bang. Dan dari situ juga itu nggak mau keluar bang dari tubuhnya Agis, sosok yang menghuni situ. Dia masih kekeh pengen minta kembang dulu, baru dia mau lepas dari tubuhnya Agis. Dan nggak kelamaan dari situ ada lagi nih bang yang kesurupan kuntilanak. Jaraknya lumayan nggak jauh lah ya, 3-4 meter dari belakang. Itu ketawa-tawa bang. Di situ langsung rame. Kebanyakan dari rombongan pendaki ngeliatnya ke rombongan gue bang, karena udah ketahuan dari sosok temen gue yang head ini bang. Seketika dari situ dinetralin lah satu persatu. Cuman temen gue yang namanya Bang Roni ini orang Karawang, dia netralin si Agis. Dia ngomong ke Agis, dia juga ngomong ke temen gue Putri sama gue. Dia ngomong, katanya yang diincar gue bertiga bang. Gue juga nggak tahu kenapa harus bisa gue bertiga yang kena kan. Akhirnya pas dari situ setelah dinetralin, gue diajak sama temen gue si Arif buat jauh dari inian, biar gue nggak ketakutan juga kan. Dan dari situ gue diajak ngobrol sama Arif. Gue di situ juga udah mulai kosong bang. Kalau kata temen gue sih, gue udah sempat kemasukan karena gue udah nggak jelas gali-gali tanah gitulah, muka udah pucat. Dan ternyata juga temen gue si Arif ini ngeliat Gundurwo bang dari kejauhan. Cuman dia nggak mau ngomong. Kira pas udah kayak gitu, temen gue Bang Roni ini nyamperin ke gue lah bang. Dia netralin sama dia. Ada Arif juga. Dia ngomong sama gue bertiga, Bal, abang mau nanya, kamu jawab jujur aja. Kamu bawa apa? Gue jelasin lah. Cuman gue nggak bisa nyebutin ya bang. Gue bawa sesuatu begini. Kata dia, buat apa sih bawa begituan? Ya buat jaga-jaga aja bang. Kan tahu sendiri bahaya bawa gituan. Pagi di daerah Gunung Ciremai kan mistisnya lumayan kuat juga kan. Horornya juga udah banyak kejadian. Ya bang, maaf. Terus udah kayak gitu. Nah yang panitia ini narik gue lah bang buat ke tendanya dia. Buat gue tenangin juga lah di situ. Gue ke tendanya dia. Si Arif juga udah gak tahu, Bang Roni juga ada ke tempatnya si Agi sama si Putri. Gue ke tendanya panitia. Di situ udah lumayan tenang lah bang suasana. Gue ngobrol lah di situ. Dan gue juga sempat cerita masalah di gunung, horor kejadian. Gue sempat cerita kejadian gue ke Ciremai lewat Ninggarjati juga. Kan kebetulan gue pernah ke Ciremai juga. Itu 2019. Gue cerita masalah kejadian juga. Gue nanjak awalnya berdua. Nyampe ketemu bareng itu sekitar 7 orang. Dan gue itu ngecamp di sekitar pos kuburan kuda bang. Itu gue ngecamp di tenda itu jam 4 sore. Mungkin kalau kata orang zaman dulu, jangan tidur waktu azan, kan pamali. Tiba-tiba itu yang tadinya gue juga udah diriin segala macam, tidur istirahat, tiba-tiba kebangun bang. Ada suara orang itu pendaki rombongan ngomong, udah kita diriin tenda di sini aja yuk. Ada pendaki juga nih. Nah anak-anak juga di situ pada bangun kan. Ternyata pas ngebuka tenda nggak ada apa-apa bang. Mungkin anak-anak positif bilang mungkin dia ngecamp di atas kali, udah yuk nggak apa-apa ya masak segala macam. Akhirnya pas dari situ setelah gue berbincang masalah Ciremai yang di Linggarjati, nyambung lagi lah gue sama rombongan cerita. Tiba-tiba
Ini rombongan di tenda gue dengar suara gamelan bang. Yang dengar juga 5 orang bang, itu yang di tenda itu dengar suaranya dari atas bang. Mungkin mikirnya suara musik juga kali anak-anak ya, musik-musik Jawa kuno lah. Akhirnya gue di situ disuruh istirahat buat tidur. Kata Bang Ken, udah istirahat aja, kasihan juga tubuh lu tuh udah nggak kuat kayaknya. Udah gue akhirnya tidur. Ketika gue tidur ternyata gue kayak orang ketakutan bang, karena kan yang di situ yang setenda sama gue juga masih belum pada tidur, masih sedikit ngobrol lah dia. Dia bilang katanya gue kayak orang ketakutan, kayak dikejar-kejar gitu. Dan akhirnya bangun sekitar jam 4:30 lah bang. Itu setengah 4, setengah 5 itu mutusin buat ngejar sunrise kita. Kebetulan juga gue ngejar sunrise itu sekitar nggak nyampe 15 orang bang. Dan di situ paling yang cewek yang ikut sekitar Agis, sisanya yang cowok lah. Yang si Putri ini nggak mau ikut karena dia alasan dalam keadaan head. Kira sebelum gue mulai ngejar sunrise, briefing lah masalah buat nanti kita muncak. Udah gitu sempet briefing masalah kejadian semalam. Anak-anak bilang, udah tahu kan soal kejadian semalam? Ya bang, kita udah tahu. Yaudah dijadiin pelajaran aja buat nanti next ke depannya kalau naik gunung. Iya bang, yaudah, yuk doa dulu. Doa, lanjutlah kita ke pos 5. Itu sekitar jam 6 lah bang. Dan posisi di situ emang lumayan cerah ya bang ya. Pas mau nyampe pos bayangan kelima itu tiba-tiba hujan badai bang. Dan di situ juga mutusin buat break. Anak-anak juga ngomong, gimana nih bang, masih mau lanjut apa enggak? Ya udah kita lanjut aja kalau emang nanti di pos 5 cuaca masih nggak mendukung, kita mutusin buat turun aja. Ya udah bang, break sekitar 30 menit, lanjut lagi ke pos 5. Dan pas di pos 5 ini benar bang, ternyata hujan badai itu sekitar lumayan lama lah bang, kita ngestak di situ sampai 2 jam. Jam 9 itu. Dan tiba-tiba ada ranger lah, itu ranger ajan lah bang. Ya alhamdulillah juga mukjizat ya. Ketika ranger ini ajan, selesai ajan, cuaca tiba-tiba cerah bang. Nah akhirnya di situ momen lah kesempatan buat anak-anak melusin buat lanjutin lagi ke puncak. Pas mau nyampe puncak itu sekitar jam 10, setengah 10 lah. Dan gue kan kebetulan paling belakang sama yang ketuanya ini, sama Bang Ken. Gue ngobrol-ngobrol segala macam. Gue sekitar 3 orang 4 orang di belakang. Ternyata pas udah mau nyampe Simpang Apuy itu, rombongan yang Agis berhenti bang. Nggak tahu kenapa tiba-tiba berhenti. Lumayan lama. Agis juga di situ bengong. Maksud gue kan kalau emang buat kita ngejar ke puncak untuk masalah foto-foto nanti juga bisa. Yang penting nyampe ke atas dulu. Di situ anak-anak gak mikirin bang. Yang penting foto-foto aja dulu. Akhirnya pas udah di situ gak kelamaan hujan lagi bang, hujan badai. Dan ketika pas lagi hujan badai itu, rombongan yang tadinya bareng sama Agis mutusin kebanyakan pada turun bang. Dan Agis di situ sekitar bertiga atau berempat lah bang. Gue naik ke atas, nyamperin ke Agis. Agis nggak mau turun bang, ditanya dia juga udah pikiran kayak udah kosong. Diajak ngomong gak nyambung, ngelamun mulu. Dia bilang, enggak bang, udah yuk bang kita naik aja. Nggak apa-apa kok bang. Dan kebetulan juga di situ kakinya Agis cedera bang. Itu kalau untuk cedera dia kejadian di pos 3 ya. Gue nggak sempet cerita dah karena emang itu posisi juga udah mulai hujan. Agis nggak mau tetap turun bang kakak. Sampai akhirnya juga ada ranger kan. Ranger nyamperin, Neng kenapa nggak mau turun? Nggak bang, nggak apa-apa bang, mau lanjut lagi. Jangan maksa Neng, ini juga udah nggak mendukung, udah hujan juga. Gue sempet kesel bang sama si Agis ini. Kenapa dia masih mau kekeh? Padahal tadi ketika cuaca cerah, kenapa dia nggak mau naik, malah foto-foto terus di situ kan. Akhirnya setelah diajak ngobrol, maulah itu turun. Udah kayak gitu, namanya juga ada kepala panik ya bang ya. Udah mulai hujan badai, gue di situ sisa 6 atau 7 orang lah bang, termasuk sama yang panitia ini. Gue tanpa berpikir panjang, gue turun dengan sendirinya bang, buat nyari pertolongan, minta bantuan. Karena itu juga kondisi udah lumayan parah, si Agis juga kayak udah menggigil bang. Gue mutusin turun, nggak ngomong-ngomong segala macam. Ya emang sih cara gue salah, niat gue juga baik. Cuman seenggaknya kan gue bilang ke yang di atas juga, gue mutusin buat turun. Gue ketemu dah tuh sama rombongan-rombongan. Ada yang mau naik juga, gue bilang masalah Agis.
Agis kena bang di atas, hipo kena badai juga. Aduh, terus gimana? Di atas masih ada anak-anak, lu mau kemana? Gue mau turun bang, minta bantuan sama ranger. Yaudah tuh akhirnya gue turun lagi ke pos 4. Gue ke pos 4, gue nyampein ke rombongan yang lain. Gue ngomong juga sama ada temen gue porter namanya Bani. Gue ngomong sama dia, bawain ya tenda segala macam ya. Lu mau kemana emang? Gue mau turun minta bantuan. Emang kenapa si Agis gini. Yaudah akhirnya gue mutusin turun lagi bang. Ketika gue nyampe di pos 3 itu, gue ketemu sama ranger yang agak tua lah ya, bapak-bapak ini. Gue nyamperin, dia nanya, kenapa bang kok buru-buru banget? Ini bang mau minta bantuan, teman saya hipo di atas. Hah, terus gimana? Ada rombongan yang lain? Ada bang. Yaudah abang di sini istirahat dulu, ngobrol sama saya, tenangin pikiran bang, jangan buru-buru bahaya bang. Gue ngobrol di situ. Dan ranger ini juga sebelum gue cerita, dia udah ngebaca bang, ngomong, abang habis ngalamin kejadian aneh ya bang ya? Iya bang. Kok muka abang kayak ketakutan? Iya. Yaudah udah sini sama abang. Gue dikasih air putih dah tuh, ngobrol segala macam. Akhirnya karena gue juga mikir kondisi temen ya bang, di atas takut kenapa-napa, gue lanjut lagi turun ke pos 2. Ketika gue nyampe pos 2, ranger itu juga ngomong lagi bang, udah nebak masalah kejadian gue yang gue alamin. Sama dia cerita katanya dia tahu kalau gue ngelakuin sesuatu di pos 2 yang buang air kecil. Terus dia sempat ngomong, ranger ini bilang, jadikan pelajaran aja bang buat kedepannya. Anda pun juga sebagai teman yang baik mau menolong, walaupun Anda juga caranya salah. Kira gue lanjut lagi, mutusin pamitan. Nyampe lah gue di pos 1. Di pos 1 juga, di situ juga udah ada ranger. Ranger juga mungkin udah pernah tahu ya dari HT. Ya udah akhirnya gue mutusin lagi lanjut ke pos Simaksi. Dan dari pos Simaksi ini pihak penjaga juga sempat marah bang, masalah gue naik udah gitu ada yang head. Dia omel-omelin lah, katanya kenapa buat maksain, udah tahu lagi head kondisi, kenapa masih mau kakak buat naik? Iya pak, saya salah. Saya juga ada sempat ngomong masalah kejadian, kalau bisa kita ngecamp aja di pos 3, cuman yang panitia nggak mau, tetap kakak mau di pos 4. Kalian tuh udah dewasa, bukan anak kecil yang harus diomel-omelin dulu segala macam. Kan bisa istirahat. Lagian juga puncak kan nggak akan kemana kok. Puncak itu cuman bonus. Pendakian juga wajar lah kayak begini-begini. Cuman kalau udah kayak gini tuh nggak wajar. Sama aja kayak kalian nyelakain diri kalian sendiri. Iya pak, saya maaf, saya salah. Dan akhirnya setelah dari situ gue istirahat lah di base camp. Dan pihak base camp pun juga lumayan sigap sih ya bang ya, ketika ada orang kejadian gejala apa langsung gerak cepet bang. Gue di situ istirahat, gue nunggu juga lumayan lama. Gue nyampe aja itu termasuk cepet bang, jam 2, jam setengah 3 gue udah nyampe di base camp. Dan gak kelamaan dari situ rombongan gue udah mulai pada nyampe sebagian bang. Dan teman gue yang namanya Putri ini juga udah nyampe. Dan gak kelamaan, setengah lama kemudian si Agis nyampe juga. Itu nyampe dia sekitar maghrib bang. Pas nyampe itu akhirnya gue mutusin buat ke warung, ngobrol masalah semalam. Gue sempat cerita sama si Putri ini yang lagi head. Gue tanya sama dia, Put, lu ngerasain apa aja? Terus ketika pas gue tanya kayak gitu, dia langsung kepala dia pusing gitu bang. Bisa gak sih gak usah tanya kayak gini? Gue gak mau. Gue gak tahu kenapa kalau tiba-tiba cerita masalah ini tuh langsung pusing banget kepala gue, kayak gak kuat. Nanti aja ceritanya, nanti dulu. Ya udah pas udah kayak gitu, gue nanya lah ke si Agis. Agis ceritalah sama gue masalah apa yang dia alamin ketika kayak itu tadi yang dia di pos 2 dengar suara macan. Dia cerita. Dan di pos 3 itu ternyata kakinya dia itu kesandung batu bang. Di situ juga dia katanya juga sempat pingsan. Cuman gue nggak tahu dia tuh dia cerita apa, karena juga emang lupa ya bang ya, cerita udah lama. Turun lah beberapa. Akhirnya kita mutusin buat ke tempat tukang ojeknya itu base camp jam 8 jam 9 bang. Setelah dari situ akhirnya turun, kita ke bawah ke rumah warga. Di situ dibahas masalah segala macam, cerita juga masalah dari si Agis, si Putri, yang panitia ini sama gua, sama yang Bang Roni ini cerita, sempat ngasih edukasi ke gua masalah gua ngelakuin sembrono lah, nyeleneh. Ya gue jadiin pelajaran juga ya maksudnya buat di situ, kayak buat buang air kecil, turun kalau bisa bilang-bilang,
emang sih caranya benar, cuman kan mikir kondisi rombongan di atas juga pasti kan nyariin gue lah ya. Karena gue juga emang di situ posisi nggak mikirin rombongan bang, gue mikirnya yang penting si Agis selamat dulu, karena kan naik juga bareng-bareng sama gue, masa iya kalau dia kenapa-napa gue yang harus tanggung jawab juga dong. Itu sempat cerita-cerita ngobrol masalah di atas, itu lumayan lama bang, sampai jam 12 jam 1. Dan itu pun gue juga kecewa karena masalah di awal pendakian ini bang, kayak gue nyewa open trip, gue pikir kan tadinya peserta cuma 20 orang, ternyata nambah lagi 5 orang ini bang, nggak tahu dari mana ya. Sempat kesel juga masalah situ. Akhirnya pas dari situ juga panitia ngomong, udah kita pulang nyewa travel aja, ntar kita pulang jam 7 jam 6 lah. Lu gimana bal? Gue bilang lagi kan, enggak bang, gue kayaknya mutusin buat nahan dulu deh, gue mau ke rumah saudara gue di daerah Majalengka. Yakin lu? Nggak apa-apa emang? Iya bang, nggak apa-apa, gue ditinggal aja. Dan dari situ istirahat tidur, jam 7 anak-anak mutusin buat pada pulang bang. Gue pulang agak siangan ke rumah saudara gue dulu. Gue minta jemput sama saudara gue di Majalengka. Dan pas ketika gue di rumah saudara gue ini istirahat, gue emang gak bisa tidur ya bang ya, jujur aja. Kayak ketika malam ini gue tidur rep-repan lah, gue dimimpiin mulu bang sama penunggu yang di Gunung Ciremai di Genderuwo. Gue dimimpiin buat disuruh balik ke sana, kayak buat disuruh minta maaf lah apa yang gue lakuin sama rombongan gue. Cuman gak gue gubris, gue masih biasa aja. Gue nginep itu lumayan lama, 3 hari bang. Pas besokannya gue mimpiin lagi bang, gue mimpiin lagi dia nyuruh gue buat pulang ke sana lagi, buat mutusin ngilangin kotoran yang masalah teman gue head inilah. Cuman gue nggak mau ngambil pusing, gue buang air kecil lah bang. Pas gue buang air kecil ini, kan emang kamar mandi perkampungan kan lumayan kebuka lah bang. Gue ngeliat sosok itu bang, cuman dia nggak noleh ke gue. Ya jubah bajunya itu lumayan hancur, hitam gitu bang, kayak recek. Dan dari situ gue sempat ngechat temen gue si Agis sama si Bang Ken ini. Gue ngechat dia, gue telepon, ternyata dia belum pada tidur. Gue ngechat lah si Agis ini sama si Putri. Si Agis juga gue tanya, Gis lu gimana, ngalamin hal aneh nggak? Iya bang Iqbal, gue juga ngalamin hal aneh. Gue digangguin sama Irma mulu nih, dimimpiin disuruh balik katanya masalah kejadian si Putri juga head. Lu emang gimana bang Iqbal? Gak tau nih, gue tiba-tiba dimimpiin mulu, udah gitu lagi buang air kecil tiba-tiba ngeliat Genderuwo. Terus gimana dong? Coba deh tanya sama yang lain anak-anak gimana. Nah akhirnya gue telepon juga si Bang Ken ini. Ternyata Bang Ken ini juga ngalamin hal yang sama bang, cuman kalau dia ini keluarganya dia juga sampai kena bang, kayak istrinya dia sakit nggak ada gejala apa, anaknya juga sampai sakit sampai ketempelan gitu bang. Dan Bang Ken juga teleponin sama gue, dia bilang katanya mutusin mau balik lagi ke Ciremai. Ya gue nggak tahu ya dia mau balik mau gimana, mau ngapain atau emang mau bersihin masalah kotoran yang Putri head ini. Akhirnya gue 3 hari di Ciremai. Pas gue nyampe ke Jakarta pun juga sama, gue masih tetap diikutin bang. Gue sempat ke sepupu gue yang lumayan orang pinter lah. Gue cerita sama dia masalah gue diteror dari Gunung Ciremai segala macam. Saudara gue juga sempat ngomong, makanya lain kali jangan sembrono, jangan bawa apa-apa kalau ke sono. Pagi mistis di sana lumayan kuat. Sekarang gini aja, AA ngikutin juga kan dari ajaran Sunnah Rasul. Kamu mandi pakai daun bidara Cina aja buat ngilangin itu yang ada di badan. Ya udah akhirnya gue mutusin buat nyari daun bidara Cina, itu juga lumayan langka bang, nyari daun kayak gitu. Pas gue dapet, gue mandi bang pakai daun itu, ngikutin Sunnah Rasul. Badan gue di situ menggigil bang. Tiba-tiba kayak ya udah tergeletak aja di kamar mandi. Dan alhamdulillahnya setelah gue ngikutin apa yang dikasih tahu sama sepupu gue, nggak ada apa-apa lagi bang dari situ. Ya sedikit itu aja sih bang cerita dari gue ya bang. Diminum dulu Bang Iqbal, silakan. Jadi itu ya pengalaman dari Bang Iqbal ya bang ya. Betul. Saat itu naik Gunung Ciremai ya? Iya. Gunung Ciremai lewat jalur Apuy. Apuy. Yang dimana letaknya Majalengka ya? Iya. Itu tahun 2021, berarti gencar-gencarnya COVID itu bang? Iya bang, betul. Iya kan, gencar-gencarnya COVID gitu kan. Tapi tadi gue sedikit emosi gini bang, lo bayar tapi lo jadiin porter gitu loh. Karena kan lo bukan panitia kan? Iya betul. Iya kan, lo kan dibayar, lo dapat hak lo dong untuk dapat makan ya kan? Betul.
Tapi ya mungkin karena jiwanya Bang Iqbal, ya udahlah gue bantuin lah gitu kali Bang ya. Iya betul Bang. Dan hasil akhirnya Bang Iqbal semi porter juga nih dalam trip itu gitu kan ya. Itu semoga untuk pelajaran beberapa trip ke depan nih gitu kan. Yang mungkin sekarang lagi teman-teman semua lagi membuat suatu usaha open trip ini gitu kan supaya profesional gitu kan. Kasihan kan peserta. Ya mungkin Bang Iqbal nerima, tapi kalau misalkan peserta yang lain kan nggak nerima kan takutnya kan jadi masalah gitu kan. Oke. Ini kan gue sedikit inget sih kisahnya si Agis tuh. Kalau tadi kalau nggak salah tuh dia bertemu dengan sosok Irma, ya kan? Iya betul. Yang konon katanya Irma ini adalah dulunya pernah meninggal di Gunung Ciremai katanya, tapi gue nggak tahu lihat beritanya. Tapi beberapa nih ada yang bilang kayak gitu. Terus tambah lagi si Agis juga hipo ya? Iya betul. Nah hipo gitu kan. Tapi sebelum kita beralih ke nanya-nanya Agis, juga pengen nanya lo dulu Bang. Sebenarnya tuh wapak itu untuk apa sih Bang? Gua waktu itu ya namanya masih jiwa-jiwa tawuran lah Bang ya, sekolah nyari jati diri, nama juga di lingkungan tongkrongan segala macam. Gue bawa Bang. Maksudnya untuk jaga-jaga diri untuk sewaktu-waktu ada tawuran gitu ya. Atau ada. Abang kenapa sih? Gue ada yang jaga gitu ya. Itu. Oke, itu udah lama Bang nyimpen wapak itu? Udah lumayan lama Bang. Oh, kalau boleh tahu dari tahun berapa sih Bang? Itu dari zaman sekolah Bang. Kebetulan zaman sekolah. Ada 5 tahun sampai 10 tahun? Ada. Dari keturunan juga Bang. Oh, kalau boleh tahu Bang, jenis wapaknya apa? Kan ada yang kalau mohon maaf ya kalau salah tolong koreksi gitu kan. Sebenarnya nggak perlu koreksi kayak gini sih. Ada yang simpen di dompet dan dompet itu nggak boleh dibawa ke kamar mandi, ya kan. Ada yang bentuk sabuk, ya kan. Ada yang bentuk nggak tahu tulisan-tulisan Arab gundul gitu ya. Taruh di apa? Ada bentuk cincin, ya kan. Ada bentuk keris kecil gitu. Tapi untuk Bang Iqbal sendiri bentuknya apa? Sejenis kayak pusaka apa kayak tulisan-tulisan gitu? Dompet Bang. Oh dompet. Kalau punya gua itu bisa dibawa kemana aja Bang. Oh. Namanya dari Banten ya Bang, dalaman. Cuman kalau yang punya gue ini dengan catatan kita nggak boleh tidur di tanah Bang tanpa alas. Ketika kalau di itu hilang punya kita semua. Itu. Misalkan Abang tidur nih, jebret. Di ubin bisa gak? Kalau di ubin bisa Bang. Yang penting nggak boleh langsung ke tanah. Nggak boleh ke tanah. Sama pantangannya juga ya nggak boleh makan makanan yang ditusuk kayak sate. Oh, ada pantangan nih? Ada Bang. Oh, jadi nggak pernah makan sate? Makan, cuman kita dong, kan katanya nggak boleh yang ditusuk sate. Berarti kan nanya dong, bener dong. Bener. Nggak pernah makan sate, soalnya sini ada sate yang enak Mel gitu. Gimana? Boleh sih, cuman paling kita copot dulu Bang. Kan kalau itu kan kesannya aneh. Jadi bukan sate, tongseng dong itu. Orang anak-anaknya juga pernah nanya, lu kok aneh banget sih makan kayak gitu. Oh misalkan nih, lo diajak kangkringan nih, ya kan? Kan ada tuh biasanya pala ditusuk, kayak kan pala ayam ya. Pala ayam. Usus tusuk. Betul. Sama lo ditarik-tarikin dulu tuh. Iya, saya copot dulu Bang. Gak asik lah makannya gak diginiin. Nah, itu dia. Sate kan bikin asik kan makannya diginiin. Itu. Oh, ada lagi selain pantangan itu? Itu aja Bang. Itu doang yang penting gak boleh sate. Iya. Makanan-makanan gula gitu. Kalau SS gitu. Nggak ada. Oh enggak. Nggak ada. Paling itu doang pantangannya. Oke, dan itu udah cukup lama. Lumayan lama. Berarti sebelum naik gunung tuh sebenarnya lo udah punya pegangan ada. itu gitu ya. Tapi kan lo sempet naik gunung juga tuh sebelum tahun 2021 tadi dijelasin pernah naik gunung Ciremai di tahun 2019 ya? Iya, betul. Lewat Linggarjati. Terus mungkin nggak tahu sebelumnya juga pernah naik gunung apa enggak, tetap bawa pak gitu. Enggak. Oh gitu nggak bawa. Jadi yang bawa pak itu pas pendakian itu doang? Iya, itu kebetulan juga baru balik kerja Bang. Jadi langsung mutusin, udah bawa aja dah, udah tanggung juga kan. Oh berarti wapak gitu dibawa pas pendakian itu doang? Iya. Nah tahun 2022-nya mungkin lo naik gunung lagi bawa lagi gitu? Enggak. Enggak bawa Bang. Efek ke wapak itu sendiri ke badan apa sih? Kalau buat efek kita mungkin ya biasa aja ya mungkin kalau lihat orang. Kalau dari kita sendiri yang awal-awal make kelihatan kayak berani lah sama siapapun segala macam. Petantang petenteng. Iya, lebih petantang petenteng orang-orang kayak gitu kan. Arogan gitu ya, tapi arogannya nggak pakai strobo kan. Kalau arogan pakai strobo lain cerita tuh. Yang di jalan tot gitu. Iya bener.
Oke, nah terus Agis ternyata hipo nih di Simpang Apuy ya? Di Simpang Apuy. Simpang Apuy gitu kan. Lo memutuskan untuk turun manggil bantuan. Manggil bantuan. Gue pengen tahu sih sebenarnya kan cerita-cerita banyak tuh di bawah tuh ya bahwasanya Agis tuh hipo dan sebagainya. Nah, akhirnya siapa yang nanganin Agis sampai akhirnya sadar gitu pas hipo itu? Ranger apa teman-teman pendaki apa kelompok open trip itu? Ada kebetulan jadi ada pendaki lain juga bang di pos 5 itu. Cewek. Itu kan pakaiannya juga yang udah lumayan basah. Dan kebetulan masih ada tenda di situ, ternyata ada orang. Di situ pakaiannya diganti lah sama rombongan yang dari situ kebetulan. Ya ini juga pentingnya basic banget sih untuk menangani hipo ya gitu betul. Kan. Ya satu sisi gue salut juga sama Bang Iqbal turun sendirian untuk manggil ranger, tugasnya kan baik juga gitu kan. Iya. Tapi alangkah baiknya lagi, sebenarnya itu bagus Bang, gue udah respect. Tapi alangkah baiknya lagi ketika ada temen yang begitu langsung kita tahu caranya langsung tuh di situ ya kan. Benar. Tapi ya itu kan mungkin udah kesepakatan lo turun deh sewaktu-waktu misalnya nggak ditanganin gitu ya mungkin dan sebagainya percakapan di situ. Oke. Nah terus kan Agis di pos 5 ya. Hipo yang pas diganti pakaiannya ya di pos 5. Nah dalam hiponya itu dia kayak mimpi-mimpi lagi gak sih atau mungkin raga dia dibawa kemana atau sukmanya atau kalau gimana? untuk itu soalnya kan sebelum itu kan dia sempat kayak pingsan kan. Iya betul bang. Apa mungkin nyambung lagi nih di pos 5 nih apa gimana? Sempet cerita lagi gak maksudnya? Di situ dia nggak cerita. Katanya dia juga nggak ngerasa apa-apa, tiba-tiba kayak menggigil aja badannya dia itu. Oh berarti di pos 5 tuh pure hipotermia gitu ya. Nah pas Agis nggak sadarin diri, pasti kan ceritanya itu di situ langsung ya berarti ya? Iya betul. Nah pas Agis cerita yang selama di pingsan terus kita bilang itu mimpi gitu ya. Iya. Terus nyeritain kalau orang bahwasanya gue tuh ketemu sama Irma ngajakin gue jalan-jalan Irma nih. Nah, respon lo terhadap Agis gimana itu? Awalnya sih gue percaya nggak percaya bang. Jujur namanya kayak hal mistis gue nggak pernah percaya kayak gitu bang. Gitu. Lo nggak pernah percaya tapi lo pegang wapak Itu, gimana? Gue awalnya kayak ngeliat gitu juga nggak percaya bang. Awalnya. Iya awalnya nggak percaya. Setelah yang gue alamin di Ciremai Apuy ini, baru gue dari situ percaya yang namanya mistis-mistis itu bang. Tapi lo pas diceritain sama si Agis Irma dan sebagainya, lo tahu Irma saat itu? Saat itu ya? Di tahun 2021 pas lagi di Gunung Ciremai itu? Nggak tahu bang, gue paling tahu kisah dari yang di channel YouTube aja, dengar cerita podcast masalah sosok Irma ini. Jadi belum tahu info dari warga situnya. Tapi kalau kan sempat cerita banyak, mungkin cerita ke ranger kah, apa sih Irma ini siapa? Sempat ditanggapin atau mungkin nggak ada tuh Irma? Gimana? Ada bang, sempat nanggapin. Gimana kata si Kata ranger itu, dia bilang katanya ada, sampai sekarang nggak bisa ketemu. Mayatnya juga udah nggak tahu kemana, karena juga yang udah lama Irma ini. Udah lama, nggak tahu tahun berapa. Iya. Terus kencing ya? Iya bang. Kencingnya sembarangan, maksudnya tuh dibleber-bleberin gini apa gimana? Enggak bang, jadi nggak numpang-numpang langsung buru-buru aja, yang penting buang air kecil aja gitu, yang meskipun nggak. Misalkan nih, lagi jalan nih, kan naik gunung tuh biasanya jalannya nanjak tuh. Iya, agak nanjak. Kan kiri pohon tuh, bawa akar dah, ya kan. Biasanya tuh barisnya ke belakang tuh, nggak mungkin samping-sampingan kan. Posisi lo di tengah apa di depan belakang? Belakang bang. Paling belakang nggak ada orang dong? Dua paling belakang. Sebenarnya di belakang masih ada pendaki lain, cuma masih lumayan jauh. Nah, lo melipir nih kencing, iya ke kanan. Kanan, ada pohon dong. Iya. Lo kencing di pohon. Iya. Tapi nggak di jalur kan? Enggak lah, langsung buru-buru aja udah. Berarti lo tembak ke pohon gitu? Iya, langsung tembak ke pohon gitu bang, buang air kecil. Berarti lo kencingnya di belakang pohon bener. Dan lo kencing itu belakangnya pohon. Itu nembak di situ bang. Oke, tadi kalau berasumsi di awal tuh, nih gue gara-gara wapak. Apa mungkin itu gara-gara wapak? Apa mungkin gara-gara hal yang lain? Atau mungkin gara-gara yang haid atau apa nih? Menurut lo nih, pribadi nih? Kalau misalkan dari gue pribadi juga, gue mikir juga kadang dari yang masalah head sama gue buang air kecil sembarangan bang. Karena dari kayak bau begitu kan mistis, nggak ngaruh juga kali ya. Namanya kan juga kita bertamu, yang penting kan attitude sopan. Tuan rumah juga nggak akan ini banget kan kalau kita nggak sembrono. Tapi kenapa nggak lo nyalain lo bawa wapak? Katanya kan harus biar nggak sembrono. Oh lo bawa yang belakang lagi nih gitu kan gimana? Iya benar-benar. Iya benar. Gak kepikiran juga sih emang. Gak kepikiran juga sih. Gue mikirin masalah yang
temen gue si Putri ini. Putri. Soalnya juga dia emang punya penyakit anemia apa bang? Pucet gitu dia bang. Anemia itu kurang Kurang darah. darah. Betul. Hijau hijau. Kuning. Anemia, Pak. Anemia. Kalau yang kuning apa? Penyakit kuning ya? Leukemia. Leukemia. Oh, anjing. Hepatitis kalau kuning bang. C, B, jadi penyakit ya. Iya. Dengan penyakit ya, gitu ya. Gue agak ngeri kalau ngomong penyakit tuh sebenarnya gitu kan. Oke. Terus kemudian nih bang, si siapa namanya Putri ya? Putri. Pas berangkat itu Putri nggak bilang ke panitia kah? Mungkin gue kayaknya tanda-tanda mens nih. Biasanya cewek tuh kalau mau mens ada tanda-tanda nggak sih? Ada kan, nggak langsung bior gitu kan? Sempat cerita atau mungkin ke panitia, gue udah mulai apa sih? Mules gitu. Udah sempat cerita bang, sebelum kita naik itu malam dia udah ngomong, gue belum head nih, takutnya gue besok terhead gimana Oh ya? mungkin itu dia lagi mules kali. Itu udah ngomong kayak gitu. Oh nah, berarti pas dia keluar darah menstruasi itu di pos berapa ya berarti ya? Pos 2. Pos 2 pas mau naik ya? Iya pas maghrib. Nah, kan biasanya kan ada beberapa pendaki perempuan yang nggak bawa pembalut gitu kan. Si Putri bawa pembalut. Dia udah bawa juga bang. Berarti udah prepare. Udah prepare dari bawah juga. Udah bawa dia. Oke. Ini mungkin jadi notes juga untuk perempuan terutama ya. Salah satunya. Kalau mau naik gunung ya untuk jaga-jaga bawa pembalut gitu ya. Takutnya head gitu kan. Benar. Dan misalkan nggak head kan bisa kepake buat cowok juga tuh. Buat di sini. Hah? Keril. Kata siapa? Buat tidur. Nggak bisa lah bang. Kalau gue tidur nih jam 12 malam gue malas keluar tenda, langsung ecar, ya kan? Iya sih. Iya sih. Tapi kan nggak berfungsi kan. Iya bener buat di sini. Kalau buat di pundak. Kalau capek gitu kan, kan kadang ada silingnya yang udah sakit gitu, yang bisa taruh sini. Kadang puyeng ya taruh sini gitu kan. Pusing juga, pusing mikirin gitu kan. Oke, nah kira-kira nih dari pengalaman lo pas naik Gunung Cermai tahun 2021 gitu kan nih, apa sih hikmah yang bisa lo ambil nih dari itu semua gitu? Kalau yang gua ambil hikmah sih salah satunya jangan maksain masalah kondisi badan lah ya bang ya. Karena kan juga kalau kita namanya naik gunung itu kan persiapan juga harus benar-benar mateng. Nggak bukan sewajar ya. Lu punya peralatan tetap berangkat. Kondisi fisik yang paling utama bang. Itu yang paling. Itu fisik gitu kan. Yang kedua juga masalah attitude juga lah bang. Oke. Harus dijaga. Attitude. Yang ketiga Itu aja bang. yang keempat gue sih terus-terusan aja gitu. Oke, yang penting pada dasarnya itu kalau naik gunung ya safety aja gitu ya. Cap safety. Pengetahuan juga, jangan safety aja tapi pengetahuan juga itu udah saling jalan berbarengan tuh. Gak bisa wah yang penting gue safety tapi pengetahuan ketika ada yang hipo nggak tahu cara penanganannya kan, wah sayang banget. Tapi kita punya pengetahuan tapi kita nggak safety kan kayaknya agak kurang juga gitu. Yang penting safety dan punya pengetahuan gitu kan, karena pengetahuan tuh penting banget karena dan itu ini tuh Itu. dia nungguin si Iqbal nungguin apa sih ini ngomongin itu gitu biar nggak ngantuk bang ya kan, biar nggak ngantuk. Oke, sekali lagi terima kasih banyak ya Bang Iqbal ya. Udah datang ke sini, udah membagikan pengalamannya ke teman-teman semua. Kita doakan supaya Bang Iqbal sehat selalu Bang ya. Amin. Panjang umur, murah rezeki Bang. Amin. Dan kalau ada wapak bagi dong. Jangan bang. Kagak boleh. Enggak, Bang. Dan begitu juga teman-teman semua yang lagi nonton di rumah bersama sanak saudara biasanya ini sambil nyetrika gitu kan nontonin video ini ya, kita doakan sama-sama supaya nonton juga sehat selalu gitu Bang ya, panjang umur, murah rezeki gitu kan. Ya mungkin segitu aja kali Bang ya pada video kali ini teman-teman semua. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Iqbal ini bukan untuk nakut-nakutin nih teman-teman semua ketika mendaki Gunung Cermai ataupun ke gunung yang lainnya, tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Bang Iqbal, thank you banget Bang ya. Alhamdulillah. Katanya lo vokalis Bang, nyanyi Bang. Boro-boro bang. Boro-boro. Gak bisa nyanyi. Kira yang tahu lo bungkus.